Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan hikmat dan berkah serta diberikan kesehatan zahir maupun batin. Kami selaku rakyat Indonesia atas nama Muhammad Soleh. Jadi kami menghimbau kepada kalian semua dan kepada pejabat pemerintah, angkatan bersenjata atau ABRI dan semua jajaran Polri dan juga kepada Bapak semua paslon 1, paslon 2, paslon 3. Kami memberikan panduan dan kami untuk tegaskan Indonesia ini supaya menjadi penyelamat Indonesia sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya tidak berpecah belah. Dan juga kepada semua pendakwah kami sampaikan juga supaya kita memberikan support kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana Indonesia sejahtera dan sebagaimana Indonesia itu tidak bisa menjadi rapuh dan supaya tidak menghadapi kehancuran. 3 perkara diantaranya: 1, harus sadar diri, harus sabar diri dan ikhlas. Karena pedoman dakwah ini diantaranya 3 perkara kalau tidak ditegaskan untuk memperingati kepada seluruh rakyat Indonesia, maka kehancuran akan datang. 1, harus ada kesadaran, sadar dari segala sesuatu, hujatan, makian, hinaan kepada yang lain itu harus disingkirkan. Kalau masih sadarnya hilang, maka dirinya imannya itu akan habis. Tanpa sadar semuanya itu tidak akan ada kebaikan. Karena bagian dari kesadaran, kesabaran, dan keikhlasan itu cocok di hadapan Allah atau pandangan Allah. Disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Apa sebenarnya orang yang termulia itu? Sebagian dari ketakwaan. Takwa itu maha takut dirinya untuk menjadi orang yang menghina orang, takut menjadi orang yang menghardik orang, memaki orang, mencaci orang. Itu takut. Maka namanya takwa. Itu harus dipegang. Nomor 2, sabar. Kalau sudah sabar itu ada, siapapun orangnya, sabar. Dihina, dimaki, difitnah, itu harus terima, harus menerima. Artinya jangan melawan dari ujian yang lewat dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu kadangkala lewat sesama manusianya. Ya juga kadangkala sebagaimana yang sudah menjalankan agama Islam, ya sesama Islamnya yang menjadi ujian. Dari saudara, dari sahabat, dari teman dan lain-lainnya. Itu bagian dari ujian Allah, harus menerima. Itu artinya sabar. Sabar itu menunjukkan suatu keimanan dan sesuatu yang terikat hubungan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu iman. Bagian iman itu ada 3 perkara itu sudah. Sebagian dari ikhlas juga tanda kelulusan di hadapan Allah. Bekerja apapun tanpa ikhlas, itu masih perhitungan, tidak ada kesuksesan. Apapun yang dijalankan. Apalagi pampres.
yaitu paslon 1, paslon 2, paslon 3. Di antaranya paslon 1 saumpama menang tidak legowo, di antaranya paslon 2. Itu namanya tidak sadar. Di antaranya paslon 3 tidak sadar, makanya itu tidak ada keimanannya. Saumpama paslon 02 itu menang, perolehan itu sangat tinggi, yang tidak terima paslon 1 dan paslon 3, itu namanya tidak sadar. Dan seumpama paslon 3 dimenangkan, yaitu sesuatu yang lain, paslon 1, paslon 2 tidak legowo, tidak ikhlas, maka imannya itu hilang. Pada ketentuan itu adalah rakyat. Rakyat itu menentukan. Saya bukan menolong sepihak, di antaranya paslon 1, paslon 3, paslon 2 tidak. Tapi saya melihat bukan hanya satu melihat dari sini, dari tempat kami, tapi di mana-mana saya jalan keliling. Dari arah timur sampai arah barat, sampai pulau-pulau. Itu memang dimenangkan paslon 02. Jadi kita harus mengamati, di antaranya sadar dan sabar ikhlas. Itu perilaku yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dipandu oleh Rasulullah sebagian dari akhlakul karimah. Yang dinamakan akhlak yang termulia itu adalah berbudi baik kepada yang lain, berbudi luhur kepada yang lain, berbudi kemuliaan, budinya harus lego, artinya harus latif, artinya harus lembut, baik dalam pemikiran lembut, hati nuraninya baik, pemikirannya baik, dan pandangannya baik, dan semuanya langkah-langkahnya baik, lembut dalam perkataannya juga lembut untuk untuk menjaga sadar, sabar, ikhlas, dipandu oleh bintang segitiga emas. Itu pegangan Rasulullah SAW. Ketika sudah mampu memegang bintang segitiga emas, itu adalah menjadi Indonesia emas. Itu. Maka dari itu rakyat Indonesia saya sarankan kepada semua pendakwah Islam, mari kita harus diberi support semua, harus sadarkan rakyat Indonesia ini. Tanpa disadari oleh para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, itu makanya pembiaran atau membiarkan orang merajalela. Itu sama. Ada orang pinter, orang cerdas, orang dikatakan alim, tapi tidak bisa memberikan support yang terbaik, memberi didikan yang terbaik. Ya sama saja, pada sama-sama tidak benar. Di antaranya pendakwah dan rakyat yang tidak berpikir sehat, ya sama-sama tidak sehat juga. Makanya para ulama bisa ngisi, apabila kalah ya kalah, mari kita berdoa sama-sama. Yang menang itu adalah presiden kita. Siapa yang terjadi, presidennya atau pimpinannya adalah presiden kita semua. Makanya jangan merebut kebenaran, siapa benar, bila salah. Itu yang memberi kebenaran masalah politik, partai politik atau hak pemilih rakyat, itu adalah yang mengambil keputusan adalah KPU. Di dalam KPPS itu memang sudah ada saksinya dan semuanya, jangan dibahas lagi, itu ada keputusan sendiri nanti. Begitu pula, makanya kita semua jangan mencari salah-salah orang lain, apalagi Presiden Republik Indonesia sebagaimana Bapak kita. Cari salahnya, oh ini salahnya, loh. Salahnya kita ini, hati-hati juga. Man futiha ala fi babil mas'alatil ukhra fahuwa wa futihati abwabi ala fi mas'alati nafsihi. Maka apabila seorang itu membuka masalah orang lain, nanti akan terbongkar juga masalahnya dirinya sendiri. Maka tidak akan
bisa ditutupi kalau kita dibuka nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu yang dikatakan adzabun syadid, dinamakan siksaan yang paling pedih, yaitu orang yang tidak memahami. Artinya seseorang yang tidak terasa dirinya itu salah, ngakunya benar. Tapi sebenarnya itu kebenarannya itu adalah Allah. Jangan ngaku benar, semuanya tidak ada yang kebenaran, tidak ada. Semuanya kebenaran itu ada Allah. Mari kita harus mengaku dirinya itu salah terhadap Allah Subhanahu wa taala atas dirinya sendiri. Perilaku manusia masih hidup, tidak ada kebenarannya. Carilah kita keselamatan untuk kita benar. Artinya keselamatan untuk benar itu jangan diakui keluar-keluar kepada orang lain. Makanya orang yang menghabarkan tidak baik itu mengeluarkan nama, oh ini tidak benar, ini tidak benar. Itu apalagi presiden yang diucapkan begini, diucapkan tidak benar, kurang ajar apaan saja. Itu adalah orang tua kita, presiden ini. Kalau sudah berani mengatakan begini dan menghujat presiden, walaupun kepada bapakmu, ibumu, pemberani sampean itu melangkai, menginjak-injak orang tuanya, itu pemberani. Itu sudah tanda kekosongan kita. Mencari kesalahan di mana? Buktinya tidak ada. Kami sudah menyalahi aturan juga itu kepada hubungan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menyimpang. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, maka semuanya itu juga saya terasa melihat dan memandang kita semua ini terbaik. Terbaiknya bagaimana? Wong namanya manusia punya akal, punya pikiran, itu harus dibalikkan lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah. Kesadaran ini telah menciptakan atau membangun generasi muda, apalagi sudah tua. Jangan banyak-banyak bacot di dunia ini. Kalau sudah tua itu sudah pintu kuburan sudah terbuka. Sebentar lagi akan masuk dalam kuburan. Maka saya sendiri itu merasa tiap hari dan tiap detik terasa terpikir saya itu salah banyak. Tidak pernah saya minta ampun kepada seluruh yang kami terpikir dalam kesalahan. Sebenarnya saya itu banyak salah. Mari kita mengakui dirinya sudah salah terhadap siapapun di muka bumi ini. Jangankan kepada sesama manusianya, nginjak di bumi itu sudah salah. Karena diri saya itu kesombongan masih banyak. Makanya di dunia jangan kita mengaku suci, tidak ada yang suci, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita sekalian supaya menjadi orang-orang yang terpikir lebih baik, sadar, sabar, ikhlas. Begitu manakala ada kesalahan, detail atau tidaknya ucapan kami ini, apabila ada kekeliruan mohon maaf kepada semua rakyat Indonesia. Kami sampaikan tujuan kami kepada Bapak Prabowo Subianto, kami sudah berterima kasih, juga kami mendukung siapa yang menang di antaranya Presiden Indonesia ini supaya menjadi amanah untuk melindungi rakyat Indonesia. Jangan tebang pilih, seumpama Pak Prabowo yang jadi, seumpama ya siapa saja, paslon 1, paslon 2, paslon 3, itu jangan tebang pilih. Pondok pesantren saya titip, hanya pondok kami kecil, mudah-mudahan semuanya ini ada peringkat juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Presiden sangat memperhatikan kepada seluruh rakyat yang menderita dan lain-lainnya. Dan bagaikan petani-petani itu harus harus dipikirkan juga seperti pupuk dan lain-lainnya. Dan juga orang yang tidak punya kerjaan, bagaimana sekiranya mempunyai kerjaan yang mesti nanti Bapak apabila diperkenankan kami akan kirim surat juga atas nama kami Ketua Umum Aspirasi Rakyat Indonesia. Mudah-mudahan menjadi berkah dan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pondok kami, Pondok Pesantren Nurul Hasan
Sarejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mudah-mudahan diberi tingkatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bimbingan yang terbaik kepada seluruh santri kami dan kesemuanya mendapat ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ucapan kami ini menjadi ridhonya Allah akhiran wa muwafiq wa ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.